Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan kepada saya. Pertanyaan ini klasik dan sering muncul dalam kehidupan kita juga. Mengapa orang jahat lama matinya? Ya, orang jahat kok lama mati, hidup enak. Sementara itu orang baik cepat dipanggil Tuhan. Makanya kalau kita menyaksikan orang yang meninggal, orang yang baik, hati kita sedih, gitu ya. Nah, saudara, pertanyaan mengapa orang jahat kok lama matinya? Dan kita juga sering menjawab begini, orang jahat lama mati karena Tuhan beri kesempatan baginya untuk bertobat. Itulah jawaban dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 tadi. Tuhan itu sabar menantikan supaya kamu tidak binasa, supaya kamu berbalik dan bertobat. Nah, saudara-saudara, kenyataannya orang-orang jahat tidak banyak yang bertobat. Tetapi justru semakin banyak kejahatan yang dilakukannya dan semakin ganas. Coba Bapak Ibu, saudara-saudara, tayangan di televisi banyak koruptor yang ditangkap. Dan kasus koruptor yang ditangkap itu bukan soal 100.000, 200.000 dia nilep, bukan. Bahkan miliaran, bahkan lagi triliunan, saudara. Jadi semakin ganas para koruptor tidak jerah, semakin ganas korupnya. Para penipu dengan teknologi, handphone dan sebagainya semakin pintar. Ya. Makanya itu saya dapat berita, jangan klik tentang pemilu. Wah, ini penipu punya macam-macam, saudara. Tentang BCA, tentang apapun juga. Ya. Jadi orang semakin belajar teknologi, semakin pintar, dia tidak menggunakan itu secara positif, malah justru digunakan untuk kejahatan. Para pemimpin dan politikus, apalagi saudara, semakin kotor. Mengadu domba, membuat berita-berita hoax, berbohong. Aduh, coba saudara perhatikan. Gampang sekali berbohong. Seperti membalikkan tangan, telapak tangan, saudara. Satu sisi ngomong ini, sisi yang lain ngomongnya yang lain. Saya bilang saya sudah muak dengan tokoh-tokoh seperti itu. Siapapun juga. Ya saya nggak sebutkan, saudara. Ya. Jadi mereka itu bohong. Orang yang bohong itu adalah orang yang sudah menentukan karakternya. Makanya saudara, ada satu pepatah mengatakan, kalau kita mau nguji karakter seseorang, kalau kita mau tahu seseorang karakternya, kasih dia kedudukan, kasih dia kuasa, kasih dia uang, kasih dia wanita cantik. Apakah dalam posisi seperti itu dia berubah atau tidak? Kalau tidak, bagus, dia setia. Tetapi ada banyak politikus, tokoh politik, tokoh apapun pemimpin kita yang demi kekuasaannya mudah untuk berbohong, membela dan membenarkan yang salah, mendukung yang salah dan sebagainya.
Bukan hanya itu, saudara-saudara. Mazmur 73 ayat 1 sampai 6 menggambarkan demikian, saudara. Itu saya minta supaya ditayangkan supaya saudara-saudara cepat membacanya. Mazmur 73 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keenam berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir sebab aku cemburu. Aku cemburu pada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik, sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada pada mereka dan tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Saudara-saudara, itu sudah ada dalam Mazmur 73. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang takut pada Tuhan, bahkan hampir saja kita juga terpleset dan tergelincir, saudara-saudara. Coba ayat 14, 13 dan 14-nya. Di situ dikatakan ayat 13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah, namun aku kena tulah sepanjang hari dan kena hukuman setiap pagi. Ini pergumulan sang pemazmur. Percuma aku mempertahankan tanganku bersih, percuma aku melakukan yang baik. Ternyata saudara, justru itu membuat hatiku, badanku sakit, aku kena tulah sepanjang hari. Benarkah demikian? Saudara, Mazmur 73 itu mesti dibaca bergandengan dengan Mazmur 37. Coba kita lihat Mazmur 37 bunyinya demikian, saudara-saudara, ayat 2 dan 20. Mazmur 37 ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Saudara-saudara, inilah kalau kita perhatikan orang jahat, orang fasik seakan-akan terlihat enak, baik dan penuh kesehatannya. Tapi orang baik malah justru menderita. Tidak, saudara. Tuhan Maha tahu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan. 2 Petrus 3 tadi ayat 9. Menjelaskan kepada kita bahwa Allah dengan sabar menunggu agar ada pertobatan, agar kita berbalik supaya kita tidak binasa. Itu inti dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Dalam hal ini saudara, Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita. Bacaan atau nyanyian tadi yang kita nyanyikan dari Mazmur 85 ayat 2 dan 3 menjelaskan kepada kita bahwa Allah berkenan. Perhatikan saudara kata-kata yang saya garis bawahi, kata-kata di dalam ayat 2 dan 3. Allah berkenan, Allah memulihkan, Allah mengampuni, Allah menutup segala dosa kita. Yang pertama saya mau jelaskan tentang berkenan. Saudara, di dalam kitab Wahyu digambarkan bagaimana umat berkenan atau tidak.
Karena itu Tuhan berkata, jangan suam-suam kuku. Kalau kamu suam-suam kuku, maka aku memuntahkan engkau. Memuntahkan. Saya pernah diajak teman hari raya atau imlekan orang dari negara lain, Asia. Disajikan sebuah makanan, saudara. Ya, semacam kalau kita bilang tuh bola-bola dari ubi, ada gulanya dan sebagainya. Waduh, saudara, saya coba makan. Nggak nyampe di leher saya. Rasanya nggak pas, pengen muntahkan gimana ya di depan tuan rumah. Nah, itu artinya gambaran bahwa ketika Tuhan tidak berkenan, maka Dia akan memuntahkan kita. Dia menolak kita. Seorang serdadu yang pulang ke rumah ketika tahu anaknya lahir, maka kalau dia berkenan, dia memeluk, dia menyambut anak itu. Kalau dia tidak berkenan, maka dia memalingkan badan, dia tinggalkan. Itu tanda kata berkenan. Allah berkenan. Artinya apa? Ada sebuah kesempatan bagi kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan memulihkan. Apapun dosamu akan diputihkan. Tuhan mengampuni, menutup segala dosamu. Dosa-dosa kita semua ditutup. Segala pelanggaran. Ya. Seperti lagu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Itu luar biasa. Itu lagu yang sangat indah. Allah membuang segala dosa kita, menutupi dan memulihkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan. Inilah satu kesempatan bagi Yohanes untuk memberitakan, untuk menyampaikan berita pengampunan dosa dan pertobatan di padang gurun. Saudara bisa bayangkan kenapa kok Yohanes memberitakan kabar pertobatan di padang gurun. Bagi saudara-saudara yang pernah ke Israel, tentu padang gurun sekarang dengan dulu beda. Kalau kita pulang dari Sinai, perjalanan menuju Israel, saudara, ya, maka itu sepanjang jalan ada padang gurun. Saudara, itu adalah simbol tidak adanya suatu pengharapan. Padang gurun adalah kekeringan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pengharapan, yang adalah kesengsaraan dan bahkan kematian. Kalau sekarang lintasan padang gurun sudah ada kafe, ya kan, ada warung kopi, enak, saudara. Tapi zaman dulu enggak. Kenapa? Kembali lagi pertanyaannya. Kenapa Yohanes Pembaptis memberitakan kabar pertobatan di padang gurun? Artinya apa? Artinya di sini, saudara, Yohanes sebagai wakil Allah memberitakan, menyampaikan. Kalau di dalam bahasa aslinya berteriak, bahkan dengan suara nyaring, berteriak, menyampaikan itu. Bertobatlah kamu. Maka di situ kita saksikan dalam Markus pasal 1 ayat berikutnya. Maka yang terjadi apa? Orang-orang Yudea, orang-orang Yerusalem datang mengakui dosanya dan menerima baptisan sebagai tanda pertobatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, pertobatan bukan emosi. Pertobatan bukan sekedar perasaan, itu awal. Oh iya saya bersalah ya. Oh iya aduh saya menyesal ya. Itu perasaan, itu hanya emosi. Pertobatan yang hanya emosi
dan perasaan saja, maka petobatannya adalah petobatan tomat. Habis tobat, kumat. Nah, ini saudara. Itu yang cuman, aduh saya nyesel, aduh begini, begitu. Nah saudara, saya menyesal sama istri saya, kenapa saya selingkuh. Saya menyesal kenapa begini, waduh main judi dan sebagainya. Saya saudara, kalau habis makan kekenyangan tuh suka nyesel. Ya kenapa? Malamnya gak bisa tidur, kekenyangan. Nyesel kenapa gue makan gitu ya. Nah dokter sekarang saya sering berobat. Dokter kemarin saya datang, dia bilang, Om, karena dia itu teman anak saya, Om turunin berat badan 10 kilo. Waduh, dikasih waktu 6 bulan. Tobat deh tuh. Turunin 10 kilo. Dulu pandemi turun 5 kilo. Bebas pandemi, makannya bebas, naik lagi 10 kilo. Ampun saudara. Nah, suatu pertobatan adalah sebuah penghayatan dan kesadaran yang sangat dalam. Bahwa dirinya adalah manusia yang celaka, manusia yang kotor, manusia yang tidak berguna, manusia yang berdosa. Ingat saudara, pertobatan itu dimulai dirasakan, saya ini siapa? Siapa saya? Saya ini manusia berdosa, manusia celaka, manusia yang tidak berguna, manusia yang kotor. Bapak Ibu bisa menyaksikan di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, nggak usah ditayangkan ayatnya. Kisah tentang siapa? Petrus. Petrus menjala ikan. Semalaman, sepanjang malam dia menjala ikan, tetapi hasilnya kosong, nggak ada ikannya. Tetapi Yesus, dia berjumpa dengan Yesus. Yesus bilang, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam lagi. Oh, sebetulnya Petrus mau menolak, nggak enak, paisengki, karena Yesus gurunya. Mungkin kalau Petrus berpikir sebagai orang yang sombong, saya ini nelayan, hidup saya, keluarga saya nelayan, saya sudah buktikan bahwa saya sudah menjala sepanjang malam loh, nggak ada ikan. Tapi akhirnya Petrus nunut terhadap Yesus. Dia pergi ke tempat yang lebih dalam. Dan apa yang terjadi? Ikan yang didapati 2 perahu. Dan perahu itu hampir tenggelam. Disitulah saudara, Petrus melihat suatu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi. Maka dia tersungkur di kaki Yesus. Jauhkanlah daripada kami, manusia berdosa. Jauhkanlah. Disitulah titik nadir, titik terendah Petrus. Yesus bilang, engkau akan menjadi penjala manusia. Nah saudara, ketika kita merasa manusia berdosa, kotor, celaka, titik nadir, maka kita lihat contoh yang lain saudara. Misalnya tentang Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tentang anak yang bungsu. Anak bungsu, bapaknya belum mati, minta kehwe, minta warisan. Nah saudara, ketika dia dapati warisan itu, maka dia pergi merantau ke negeri orang. Uang itu dia foya-foyakan, dia mungkin main judi. Dan dikatakan main perempuan, dihabiskan itu semua, dia foya-foya, mungkin mabuk-mabukan dan sebagainya. Dia coba bekerja mandiri di perusahaan babi, ternak babi. Perutnya lapar. Dia makan ampas tahu, ampas-ampas untuk makan babi.
Disitulah dia sadar siapa diri dia yang sebenarnya. Oh, saya ini manusia yang celaka, manusia yang berdosa. Akhirnya dia pulang, dia menyesal, dia bertobat kepada bapaknya. Bapak, ampunilah aku. Anak bungsu pergi ke negeri orang. Wah, udah saya nggak nyanyi, itu aja. Nah, saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, di sini kita melihat bahwa kita ini seperti rumput. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Rumput yang bertumbuh di pagi hari, siang akan lenyap. Kita tidak ada apa-apanya. Pertobatan bukan saja melihat diri kita yang berdosa, diri kita yang zero, diri kita yang tidak berguna dan kotor. Tetapi di situ ketika kita bertobat, maka kita melihat Sang Ilahi, Sang Kuasa, yaitu Allah. Di luar batas-batas kemampuan kita. Ketika manusia berjumpa dengan Allah, ketika manusia melihat kuasa Allah, maka dia bertobat. Banyak orang sombong, banyak orang merasa hebat. Saya yakin orang yang sombong dan merasa hebat, maka dia tidak akan bisa melihat kuasa Allah. Yang dia lihat apa? Kehebatan dirinya. Yang dia lihat adalah kemampuan dirinya. Tetapi kalau dia rendah hati, dia sombong, dia rendah hati, dia betul-betul tersungkur di hadapan Tuhan. Dia melihat kuasa ilahi, kuasa Allah yang berjumpa. Inilah saudara yang kita lihat sebuah perjumpaan antara manusia berdosa dengan Sang Ilahi. Saudara-saudaraku, pertobatan ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Musa sedang menggembalakan dombanya, dia melihat semak belukar yang menyala. Dia heran, ada kebakaran apa? Dia coba menghampirinya. Dia datang ke semak itu. Ternyata semak itu tidak menyala, tetapi tidak terbakar. Di situ suara Tuhan berkata, "Hai Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat ini kudus." Di situ saudara, Musa tersungkur. Pada satu pihak dia melihat kuasa ilahi. Pada satu sisi dia melihat dirinya berdosa. Nah, saudara-saudara, di dalam sebuah pertobatan kita punya perjumpaan itu. Tremendum et fascinasum, itu bahasa Latinnya. Itu satu perjumpaan. Kalau manusia melihat dirinya berdosa, celaka, di situ dia melihat kuasa Tuhan. Maka perjumpaan itu dan pertobatan itu terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Tuhan, saya pengen tayangkan sebuah video, tapi tidak boleh karena melanggar undang-undang. Karena ini akan masuk ke YouTube. Tapi saya nggak tayangkan. Nah saudara, kisah tentang penyanyi remaja pemuda yang bernama Justin Bieber. Justin lahir di tengah keluarga Kristen Revival. Revival itu gerakan kebangkitan, spiritualitasnya tinggi. Tahun 2008 usia 14, Justin Bieber ini mulai dikenal sebagai penyanyi. Antara tahun 2010 sampai 2015. Lagu-lagunya terjual begitu banyak, 100 juta keping lagu. Oh, ini luar biasa. Fantastis. Penyanyi yang kaya
100 juta keping terjual. Dalam ketenarannya, dalam kekayaannya. Bahkan bagi orang-orang yang berkuasa, dalam kekuasaannya. Ya, saudara lihat menjelang pemilu ini, banyak yang mencawek-cawek dalam kekuasaannya. Justin jauh dari imannya. Justin melupakan Tuhan. Justin terlibat marijuana, drug, alkohol, main perempuan, vandalis. Vandalis itu suatu tindakan kekerasan. Akhirnya Justin dipenjara. Dalam penderitaan dan depresi, Justin Bieber mengalami kehilangan dan kekosongan batinnya. Ini penyakit yang sangat menderita bagi seseorang ketika dia mengalami kekosongan dan kehilangan makna diri. Akhirnya Justin menghubungi pastor yang bernama Carl Lentz, dan pada akhirnya Justin menerima baptisan. Dia menjadi satu pemuda yang berubah kembali seperti sedia kala. Nah, saudara, itu satu kisah pertobatan yang luar biasa. Contoh kedua, saya memberikan, ini kisah nyata juga. Ada seorang dokter Lee, dia dari Hong Kong. Dulu pernah dibaptis, mungkin baptis anak waktu di Hong Kong. Kemudian studi ke Amerika. Dia belajar kedokteran. Dia berprestasi, pinter, dokter, dan dia menjadi salah satu, dia menjadi ketua rumah sakit di mana 99% dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu adalah orang Yahudi. Nah, saudara, Dr. Lee tidak kekurangan rumah mewah gonta-ganti, mobil gonta-ganti. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam dirinya ada kekosongan. Dirinya tidak bermakna, mengalami kehampaan. Dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri, coba. Dr. Lee belajar musik, belajar sastra, belajar macam-macam, saudara. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu dalam dirinya. Ada kekosongan. Dia mau bunuh diri. Orang kaya mau bunuh diri aneh. Orang miskin bunuh diri karena dia gak punya duit. Orang kaya bunuh diri karena kekosongan batinnya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Ketika itu dia kena divonis oleh teman-temannya, 10 dokter memvonisnya, kamu kena sakit kanker. Nah, saudara, dia takut. Dulu dia pengen mati, sekarang dia takut mati. Kenapa? Dia teringat temannya yang mati, meninggal, temannya meninggal. Anaknya yang pintar berprestasi di sekolah. Sejak ayahnya meninggal, anak itu pecandu alkohol, nilainya jeblok dan sebagainya. Dr. Lee, dia takut mati melihat kondisi anak dari temannya itu. Nah, saudara, di situ dia takut mati. Dia berdoa, dia hubungin temannya. Dia hubungin temannya yang jadi pendeta di Amerika. Temannya yang sama-sama di Hong Kong. Di Amerika sudah jadi pendeta.
Dia telepon, dia ceritakan pergumulan dia. Temennya yang jadi pendeta bilang, karena si dokter Lee divonis 6 bulan waktu hidupnya. 6 bulan bukanlah waktu yang panjang. Ada 2 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus bertobat. Anda harus bertobat pada Tuhan yang selama ini walaupun engkau sudah dibaptis sejak kecil, itu tidak menjamin Anda hidup benar. Sejak di Amerika Anda seakan-akan seperti seorang ateis yang meninggalkan Tuhan, yang tidak pernah pergi beribadah. Kamu harus pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Kamu bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda harus pulihkan hubungan Anda dengan istri dan anak-anak. Yang selama ini engkau boleh dilengkapi dengan kemegahan, fasilitas lainnya yang bagus dan indah. Tapi Anda tidak pernah komunikasi yang baik dengan istri Anda. Anda tidak pernah berkomunikasi yang baik dengan anak-anak Anda. Mendengar pesan dari pendeta temannya itu, dia berdoa, dia menangis pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Dia minta ampun. Ya, Tuhan, aku ini manusia berdosa. Saya meninggalkan Engkau. Sudah lama aku tidak taat pada Tuhan. Pada malam itu, dia bangunkan istrinya. Dia meminta maaf, meminta ampun. Dia pulihkan hubungannya dengan istrinya. Besoknya dengan anak-anaknya. Pemulihan terjadi. Nah, setelah pemulihan itu terjadi, saudara, Dr. Lee menghubungi teman-temannya. Tolong, operasi penyakit yang saya alami semestinya tidak boleh. Kalau kanker dioperasi, maka itu akan menjalar. Kalau kanker itu 6 bulan, mungkin sirosis, mungkin dugaan saya sirosis. Tapi dia maksa teman-temannya untuk operasi. Apa yang terjadi? Itu cuma tumor biasa. Disitulah saudara. Ketika manusia berhadapan dengan situasi sulit di mana kemampuannya tidak bisa, di mana dia berada di titik nadir, ketika dia begitu rendah, maka dia baru lihat kuasa Tuhan, Sang Ilahi, kuasa Allah di luar batas kemampuannya. Itulah pertobatan, bukan cuma emosi, bukan sekedar saya nyesel. Saya nyesel. Kalau nyesel besok bikin lagi. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh adalah pertobatan yang betul-betul kesadaran penuh. Penghayatan yang penuh. Dirinya tidak berguna. Saudara-saudara, saat ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Dengan tema, nantikan Dia dengan pertobatan. Menjadi pertanyaan lagi bagi saya. Kok menantikan Tuhan dengan pertobatan sih? Kenapa? Biasa-biasa aja kok. Kita nyambut Natal, kita menyambut kedatangan Tuhan biasa-biasa saja kok. Kenapa harus dengan pertobatan? Ada 3 hal yang ingin saya mau sampaikan. Yang pertama, yang kita nantikan bukan yang orang biasa. Yang kita nantikan bukan manusia yang ya begitu, bukan. Tetapi yang kita nantikan adalah Dia sebagai Raja. Yesus sebagai Raja. Ini yang pertama. Yang kedua, Dia yang kita nantikan sebagai Raja adalah Raja yang kudus. Coba tampilkan ayat 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Saya baca dari Alkitab saya karena dari situ kelihatan masih bisa nyampe. Kok kebanyakan nggak kelihatan.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara menjadi kudus karena Allah itu kudus. Kudus artinya apa? Dalam bahasa Ibrani dikatakan kados. Artinya apa? Diasingkan, dikarantina, dipisahkan. Kita tampil berbeda dengan mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Mungkin pertanyaannya, lah Pak Pendeta, saya kan gak bisa. Kita kan manusia, hidup dalam dunia ini. Saudara, saya kasih contoh saja. Ikan laut, di laut airnya asin gak? Asin tak? Tapi ketika ikan kembung, ikan bawal, kita ambil, kita goreng tanpa garam, asin gak? Enggak. Ya, enggak asin. Kita kalau masak itu, goreng itu harus kasih garam supaya ada rasa asinnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ikan boleh hidup di air yang asin, tetapi dia tidak asin. Kita boleh hidup di dunia yang fana, tetapi bagaimana kita hidup kudus? Jangan ikut-ikutan. Ya memang sih kalau kita manusia kan suka jatuh. Oke, ini teologi kita Protestan. Yang pertama justification, yang kedua sanctification. Justification itu artinya apa? Pembenaran ketika kita pertama kali bertobat pada Tuhan. Yang kedua, sanctification itu pengudusan. Artinya kalau kita jatuh dalam dosa, jangan lama-lama, bangkit lagi. Ya. Bangkit lagi. Ya, karena kita manusia, hidup di dunia. Nah, inilah tentang pengudusan. Kita menantikan Dia yang datang sebagai raja adalah Dia yang kudus dengan sebuah pertobatan. Yang ketiga, Mazmur 24 ayatnya yang ke-3 dan 4. Mazmur 24 ya, ayat 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara, jadi bagaimana? Kenapa dibutuhkan pertobatan? Karena Dia yang kudus. Orang yang masuk ke dalam kekudusan Allah, dia harus membebaskan diri dari penipuan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Ya. Allah itu suci dan kudus, saudara. Mari kita gunakan kesempatan ini, saudara. Jangan kita sia-siakan. Di dalam Mazmur 85, kasih dan setia saling bercium-ciuman. Keadilan dan perdamaian saling bertemu. Artinya apa? Itu sebagai tanda buah roh, buah pertobatan. Jadi kalau kita bertobat, maka kita tunjukkan buah pertobatan kita dalam hidup kita. Belajar adil, setia sama pasangan kita, siapapun juga, ya. Kemudian mengasihi pasangan kita dan juga perdamaian, hidup berdamai dengan orang lain. Nah, saudara, itu sebagai buah roh. Marilah saudara, ini sebuah kesempatan yang baik, kesempatan yang indah yang harus kita gunakan. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini saya lupa jadi teks. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Musik jalan. Bapak Ibu, hidup ini memang sementara. Bila kita tidak gunakan dengan baik, hidup itu akan menjadi sia-sia. Hidup ini seperti es batu. Dipakai atau tidak es batu itu, maka es batu itu akan mencair. Karena itu gunakanlah kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan sebagai buah roh dalam sebuah pertobatan kita dalam menantikan Tuhan di minggu Advent kedua ini. Maka kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan berkati.